Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kita di program Palembang Menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Desember 2025. Dan besok tanggal 3 Desember ini diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional, dan ini merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperingati setiap 3 Desember. Dan agenda ini merupakan momen untuk mempromosikan hak dan kehidupan yang layak dimiliki oleh penyandang disabilitas. Peringatan internasional satu ini juga bertujuan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang situasi yang dihadapi penyandang disabilitas, baik dalam aspek politik, sosial maupun ekonomi. Di studio pagi hari ini kita akan berbicara mengenai Hari Disabilitas Internasional. Ini untuk membangun masyarakat inklusif bagi penyandang disabilitas untuk memajukan kemajuan sosial. Bersama 3 narasumber kami yang sudah hadir langsung bersama kami pagi hari ini. Dan langsung saja kita sapa PLH Kepala Seksi Rehabilitasi, Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Edi Hendri, SST MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendri. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RRI. Sehat kabarnya Pak Hendri? Alhamdulillah. Mungkin mendung-mendung bisa lebih dekat mic-nya. ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Di keadaan cuaca yang memang sekarang saat ini tidak menentu ya Pak ya. Semangat. Agak syahdu pagi ini. Agak syahdu ya Pak ya pagi hari ini. Semalam habis diguyur hujan soalnya. Selain Pak Edi Hendri hadir bersama kami juga. Ini merupakan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Sumatera Selatan, ada Bapak Saiful. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Saiful. Pagi, waalaikumsalam Bu. Sehat kabarnya Pak Saiful pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semangat ya Pak Saiful ya. Dan selain Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga turut hadir bersama kami. Ini Sekretaris Departemen Humas Komunitas Rumah Disabilitas Palembang, ada Kak Alia. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Alia. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Sehat kabarnya Kak Alia? Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah, sehat. Kak Alia ini sudah cukup lumayan ini ya, mondar-mandir di Pro 1 ya. Setiap hari Sabtunya siaran disabilitas ada Kak Alia juga. Nah, pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711 3699977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 Siaran ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terus juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Sebelum kita ke Pak Saiful dan ke Kak Alia untuk pagi hari ini, kita ke Pak Edi dulu. Pak Edi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi, Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin banyak dari masyarakat kita belum mengerti atau juga belum mengenali tentang disabilitas. Nah, mungkin Pak Edi bisa memperjelaskan dulu apa sih sebenarnya disabilitas itu, Pak Edi? Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya disabilitas itu kalau secara awam masyarakatnya melihat adanya keterbatasan ya, keterbatasan baik fisik maupun sensorik, kemudian juga ketidakmampuan untuk bersosialisasi atau beraktivitas secara normal. Tetapi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ada lebih spesifik tentang bagaimana disabilitas fisik, kemudian ada juga yang rigid dikatakan bagaimana sensorik, ada intelektual, kemudian juga disabilitas mental yang seringkali ditemui di masyarakat, yang ini nih yang masih sering ketemu, cuman mereka penyebutannya masih gamang dalam hal ini, disabilitas mental khususnya. Banyak sekali kalau kita lihat di jalan atau di pasar di mana-mana mereka menggelandang hidupnya, itu sebenarnya termasuk bagian daripada disabilitas kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. Demikian. Berarti kalau disabilitas mental itu bisa dikatakan yang ODGJ ya Pak ya? Betul, orang yang dalam gangguan kejiwaan gitu ya Pak Betul, ya? iya. Baik. Nah, tadi disebutkan juga ada disabilitas fisik, terus juga disabilitas sensorik, ada disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas ganda. Tadi disebutkan juga kalau disabilitas mental ini yang paling banyak yang kita
temui di tadi disampaikan di pasar, di tempat umum dan lain-lainnya Pak ya. Nah, kalau untuk mereka sendiri yang disabilitas yang kategori-kategori tersebut selain disabilitas mental, apalagi nih Pak yang mungkin datanya paling banyak? Yang paling banyak yang pernah kita menjadi sorotan di nasional itu untuk sensorik ya, Sensorik. khususnya cacat netra. Karena memang Netra ya, tunanetra. dalam hal ini kadangkala kan di masyarakat kita masih perlu kita edukasi lagi. Artinya bahwa peran komunitas dan lain sebagainya untuk mengangkat bahwa seberapapun keterbatasan mereka masih sangat mampu dan sangat mungkin untuk kita berdayakan. Negara dalam hal ini pemerintah provinsi melalui dinas sosial memfasilitasi hal tersebut. Kita ada panti PRPCN cacat netra yang dimana anak-anak tidak harus disembunyikan atau tidak harus ditempatkan di suatu tempat yang tidak boleh orang tahu. Ya kadangkala karena kan kalau kita berbicara tentang kesempatan dan waktu berjalan terus nih, nggak mungkin misalnya pada waktu bayi ternyata kenapa begini, dan orang tua biasanya ada kecenderungan untuk menutupi. Dan ini makin hari ketidakmampuan mereka semakin rumit, utamanya tidak mampu beraktivitas secara normal. Betul. Secara intelektual mereka tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk walaupun mereka terbatas, kita yakin sekali bahwa kemampuan intelektual mereka, kemudian intuisi mereka, insting mereka untuk bertahan itu ada, dan itu bisa kita berdayakan melalui lembaga panti kita. Ada pengajarnya di sana. Di daerah mana itu Pak? Di jalan sosial. Di jalan sosial ya. Itu berdekatan dengan panti milik kementerian. Ya di situ. Dan ini kita mencoba untuk mengajak masyarakat secara umum ataupun secara individu untuk tidak menyembunyikan, tidak malu. Ini bukan aib, tetapi dengan memberikan kesempatan mereka lebih banyak ruang dan waktu untuk berkompetisi dengan yang lainnya, itu justru tidak lagi menjadi beban pada tahapan berikutnya. Kan banyak sekali ternyata sampai umur sekian mereka masih ketergantungan dengan orang tuanya, tidak berjalan sendiri. Itu yang baik. Pak Edi, kalau dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sendiri, apakah juga memberikan sosialisasi atau juga memberikan fasilitas kepada masyarakat? Bisa dikatakan tadi yang disampaikan Pak Edi, orang tua yang masih malu menyembunyikan, padahal mereka kan memiliki anak yang istimewa, bisa dikatakan seperti itu. Banyak juga dari atlet nasional yang disabilitas ataupun yang artis dan lain-lainnya. Ini dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sendiri, ini untuk memberikan sosialisasi sejauh ini seperti apa juga nih Pak Edi? Kalau program khusus kita belum ada. Belum ada ya? Belum ada, tetapi melalui tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kita mencoba menjangkau itu. Karena masyarakat kita kan tidak berkumpul hanya pada satu titik. Terkecilnya ada di keluarga, kemudian di desa dan kelurahan. Di situ kita ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan mereka inilah yang akan menjadi corong informasi kita, menyampaikan informasi yang ada di dinas sosial maupun melakukan penjangkauan. Oh ternyata di sini ada di salah satu keluarga, untuk kita coba berikan akses untuk mereka dapat layanan yang lebih baik terhadap anak yang baik dia anak khusus tadi itu, kemudian juga dengan kecacatan yang lainnya. Baik, kita ke Pak Saiful. Ini Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Sumsel. Nah, kalau dari Pak Saiful sendiri selaku ketua, yang menjadi catatan teman-teman kita para penyandang disabilitas Indonesia, terkhususnya di Sumatera Selatan, apa nih Pak Saiful? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi catatan dari kita PPDI ini, Bu, sekarang ini teman-teman disabilitas ini masih banyak yang disembunyikan, Pak. Baik di daerah maupun di mana-mana ini masih banyak orang tuanya malu. Padahal sekarang pemerintah sudah membuka yang namanya NPC, National Paralympic gitu, Bu. Termasuk saya
alhamdulillah saya sudah mendapatkan emas di Poprops Kayu kemarin. Sudah banyak yang bergabung, itu semuanya sudah banyak yang mendapatkan medali. Cabang olahraga apa nih Pak? Cabang olahraga kalau saya ini Pak, tenis meja Bu. Tenis meja. Taekwondo banyak. Sekarang atlet untuk Kota Palembang ini kita berangkat kemarin ada 55 orang. Iya. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan medali dari Palembang. Nah, salah satunya informasi kepada teman-teman disabilitas ini khususnya di Kota Palembang baik pun di Provinsi Sumatera Selatan yang ingin bergabung NPC itu di seluruh kabupaten itu sudah ada NPC-nya. Iya. Dan juga menjadi catatan kami kepada teman-teman disabilitas ini jangan malu. Karena apa? Keterbatasan kita ini adalah untuk memicu kita menunjukkan kelebihan kita. Dan banyak teman-teman kita disabilitas ini yang sudah sukses. Banyak. Iya. Nah, seperti Jendi Pengabean, itu sudah internasional. Renang, atlet renang. Jendi Pengabean, pemain pingpong kita Rahmat Hidayat, itu sudah luar negeri itu Bu. Nah, saya kepengennya untuk ke depan teman-teman disabilitas jangan malu, supaya kita untuk memacu diri kita sendiri. Iya. Jangan sampai ada timbang rasa kita mempunyai kekurangan ini minder. Iya betul. Karena apa? Kita sih semuanya nggak mau kayak gini. Cuma dengan keterbatasan kita tunjukkan kelebihan kita kan ada pasti. Pastinya ya Pak ya. Baik Pak Saiful, di PPDI Sumsel sendiri paling banyak teman-teman disabilitas yang kategorinya apa nih Pak? Kalau PPDI ini saya jelaskan dulu ya, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. PPDI ini adalah payungnya organisasi disabilitas. Jadi seluruh disabilitas ini semuanya ada di dalam PPDI. Ada yang sensorik, ada yang tunanetra, ada tunadaksa, ada mental tadi. Itu tercatat tahun 2023 ada 10.777 penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Banyak ya Pak ya. Baik, ini semua kategori bisa dikatakan ada di PPDI ya teman-teman disabilitas ya. Benar. Baik, itu tadi dari Pak Saiful, kita ke Kak Alia. Ini termasuk generasi muda nih, bisa dikatakan Gen Z yang peduli dengan teman-teman disabilitas. Dan ini merupakan Sekretaris Departemen Humas Komunitas Rumah Disabilitas Palembang. Kalau Kak Alia sendiri kenapa sih bisa peduli, terus juga bisa terjun ke Departemen Komunitas Rumah Disabilitas Palembang? Kalau untuk peduli sih Mbak, karena ngelihat juga adik sepupu yang kebetulan penyandang intelektual, dan ya ngelihat dari beberapa lingkungan. Kalau disabilitas intelektual itu ada banyak sih Mbak, ada tunagrita, ada autis, seperti itu. Untuk adik sepupu saya sendiri itu autis. Jadi kalau dilihat dari beberapa lingkungan itu, kadang kan anak autis itu kayak tantrum kan Mbak. Kadang mereka tuh ngira ya kalau adik sepupu aku tuh kayak agak gila kayak gitu. Kalian ditahan dulu ya. Ditahan dulu, kita terima telepon dulu. Ada penelpon. Ini jauh nih pendengar kita dari Bandung Timur. Ada Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Dela. Silakan. Di sini ada Pak Edi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Saiful, ini merupakan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan ada Kak Alia, Sekretaris Departemen Humas Komunitas Rumah Disabilitas Palembang. Silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi dengan seorang penyiar cantik Mbak Dela dari Palembang. Masya Allah, makasih Pak. Begini Pak, maaf nih, saya akan di sini selaku ketua RW di sini. Ya kebetulan di warga saya ada yang difabel, itu kan 4 orang. Yang ada yang lumpuh sejak lahir sampai saya usaha SMA kelas 1 tidak bisa jalan. Nah itu kemudian dari tunanetra, tunarungu dan
Tetunagrahita. Jadi ini Pak, sebaiknya yang difabel itu punya hak yang sama kan, perlu diperhatikan. Saya juga normal secara fisik, normal itu kan belum tentu punya kelebihan dari saudara-saudara yang difabel. Yeah. Salah satu contoh begini Pak, ada yang seorang begitu sejak lahir, dia pandai melukis, padahal dari mana dia latar belakang bisa belajar melukis. Bahkan guru lesnya juga manggil ke rumah, kan guru les ke rumah, guru ngaji, guru sekolah, dia mengatakan saya tidak perlu ijazah, buat apa, yang penting saya bisa baca tulis, bisa baca Al-Quran. Coba bayangkan. Yeah. Yang akhirnya kan disuruh gambar, saya juga persis gambar saya, bisa persis. Nah, itu kelebihan seorang infobal. Lalu atlet juga banyak di antara. Lalu seperti di antara punya kelebihan. Nah, di sini makanya saya berusulkan kepada dinas sosial. Akhirnya dapat respon di dinas sosial, dikasih modal buat alat-alat pelukisnya dia. Nah, itu. Jadi sekali lagi, saya paling jangan sekali-kali meremehkan atau merendahkan orang saudara yang difabel. Sama hak yang sama di hadapan Allah, sama itu kan. Juga negara pun juga jangan sampai mendiskriminasi atau membeda-bedakan bahwa difabel tetap adalah warga kita, saudara kita punya kelebihan. Saya juga tidak merasa punya kelebihan orang yang difabel, walaupun saya secara fisik, fisik sempurna, tapi dalam hal ini belum tentu punya kelebihan. Kan saya tidak bisa gambar, jangankan gambar. Ya tapi nah itu bagaimana pendapat Bapak tentang masalah banyak diantaranya masih menilai dianggapnya adalah mungkin sebelah mata ya. Yang hina itu adalah mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Mohon bagaimana dikelola oleh Bapak bagi orang yang bagi punya keahlian, perhatian sejauh mana itu. Baik, terima kasih ya, Pak. terima kasih buat Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Pak Edi boleh ditanggapi Pak Edi. Pak Irwan di Bandung Timur ya. Iya. Terima kasih Pak Irwan. Sebenarnya stigma ya kalau di masyarakat itu memang masih melekat. Ini permasalahan yang apa ya? Kayaknya sepanjang sejarah ini sulit sekali kita untuk menghapusnya. Karena memang beberapa masyarakat sudah kita beri pemahaman, tetapi di bagian yang lain ada lagi generasi lainnya yang memang perlu terus-menerus untuk dilakukan edukasi ya. Dan tadi disampaikan bahwa adanya upaya-upaya dari Dinas Sosial Kota yang memberikan support atau dukungan terhadap mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Yeah. Tetapi kemampuan dan sudah memiliki usaha di sini atau memiliki semacam kemampuan dia untuk entrepreneur dan lain sebagainya, maka itu disupport oleh Dinas Sosial khususnya untuk pengembangan usaha. Ada dua kategori sebenarnya. Kalau mereka yang belum sama sekali berusaha itu kita support supaya mereka dapat membangun sebuah usaha tertentu sesuai dengan kemampuan tingkat kecacatannya, tingkat kedisabilitasannya. Tetapi untuk mereka yang sudah memiliki usaha, justru seperti tadi pandai melukis, itu apa kebutuhannya? Biasanya ini betul kalau disampaikan di tingkat RW kelurahan itu datanya masuk dari Dinas Sosial Kota. Artinya tim yang dari Dinas Sosial Kota melihat ini supaya usaha apa yang sudah mereka punya, apakah itu misalnya konveksi, kemudian juga elektronik, hal-hal yang tidak membutuhkan banyak gerak aktivitas fisik, mobilitasnya agak terbatas. Biasanya sih servis handphone elektronik, kipas angin, TV, dan itu kan tidak butuh mereka harus mondar-mandir ke tempat yang jaraknya jauh. Nah ini biasanya yang sudah kita lakukan kemarin juga sama Pak Irwan, di Sumatera Selatan juga kita melakukan hal yang sama. Di 17 kabupaten kota, setiap kabupaten kita dorong untuk menjangkau teman-teman difabel ini untuk mereka mengembangkan usaha, kemudian yang sudah ada usahanya kita dorong. Yang kemarin kita temui bahwa ternyata alat-alatnya sudah usang. Misalnya dia penjual gorengan, ya walaupun sekedar di lalu lalang depan gang, tetapi kan kita setelah kita verifikasi ke lokasi mereka, ternyata alat penggorengannya
sudah usang, kemudian waskom yang digunakan sudah juga tidak layak ya. Tidak layak. Dan tempat produksi ini butuh dukungan dari kita. Tidak hanya kita, lama kelamaan kan usaha ini akan mati nih. Modalnya juga terbatas, tidak ada support dari kita, makin lama selesai. Makanya kita, apa yang bisa kita lakukan bukan berupa dana, karena kalau berupa uang biasanya penggunaannya akan menjadi hal yang lain. Makanya kita supportnya itu dalam bentuk alat usaha yang sudah ada. Apakah itu etalase, kemudian kalau dia pengembangan untuk konveksi tadi, belum punya mesin bordir nih. Dia harus setelah jahitan selesai, dia harus bawa ke tempat lain. Nah itu kita fasilitasi untuk itu. Itu kalau untuk fasilitas usaha, tapi kalau untuk teman-teman difabel yang bisa dikatakan dari akademiknya, apakah juga ada kayak pembelajaran pembelajaran seperti biasa gitu Pak Edi? Kalau pelatihan kita belum ada. Ya sejauh ini kita belum ada. Kita baru fokus yang memang sudah kita siapkan, ada tempatnya yang tadi cacat netra tadi. Ya dulu pernah ada sih milik kementerian ya. Itu lengkap fasilitasnya. Tapi sekarang ini konsepnya pemberdayaan. Lebih fokus kepada pemberdayaan. Jadi yang sudah ada kita kembangkan lagi. Gitu. Baik, Pak Edi, Pak Saiful. Sebentar, mohon izin. Tadi kalau ada Pak Irwan mengatakan setara berkarya gitu ya. Tagline-nya sekarang memang begitu. Setara berkarya. Iya, kemudian tanpa batas. Dengan keterbatasan yang ada seperti disampaikan tadi, kita tanpa batas. Semuanya sama, bisa dilakukan oleh teman-teman difabel. Karena kata disampaikan Pak Irwan, semuanya sama, di posisi di Allah ya. Ini baik. Pak Edi, Pak Saiful, Kak Alia, kita terima telepon dulu. Kalian ditahan dulu ya. Gak apa-apa, aman. Kita terima telepon dulu nih. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih Pak? Pak Andi di Banyuasin. Pak Andi di Banyuasin. Silakan, ada yang ingin disampaikan Pak Andi. Ini. Assalamualaikum Pak Asumber. Waalaikumsalam. Pak Andi, Pak Andi ya. Pak Andi, apa itu juga Pak Saiful? Pak Saiful, Pak Edi, sama Kak Alia. Ya Mbak Alia ya. Kak Alia. Pak Alia ya. Ya selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini Pak yang ditanyakan menanggapi dari Pak Andi tadi. Ya yang masalah disabilitas itu kan. Katanya banyak yang disembunyikan, yang di sini. Ya menurut saya disabilitas itu bukan disembunyikan Pak. Untuk ini sosialisasi atau ini kan para orang tua yang tidak tahu Pak. Mau kemana anak ini kan. Nah, karena informasi menurut saya kan mungkin bukan Pak Alia yang RD kan, bukan ya. Baik, segitu saja Pak. Alangkah baiknya Pak, kalau ada sosialisasi dari ini kan, dinas sosial atau dari yang komunitas lain untuk turun ke masyarakatnya, mendata ini ada disabilitas, kan mungkin masih ada usia sekolah, mungkin dianjurkan untuk sekolah kan. Nah, kalau yang sudah dewasa, yang manula, mungkin ada untuk kegiatan semacam keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh yang disabilitas tersebut. Baik, segitu saja Pak Andi. Nah, yang kedua ini ada yang kedua, nambah dikit Pak ya. Boleh, silakan. Ya, pernah saya lihat, saya dengarkan ini disabilitas itu banyak yang berpotensi Pak, yang sudah mengecam pendidikan yang sampai ke perguruan tinggi, ya sudah tamat, sudah ini kan, cuman sudah sampai sini itu ini disabilitas tersebut tidak bisa dimanfaatkan ya. Mau bekerja di ini mungkin tidak ada untuk penerimaan gitu. Ada yang istilahnya yang keluaran dari PLB guru kan, guru cuman dia sebagai ngajar tenaga honorer ya. Baik. Nah, alangkah baiknya kalau ada kedepannya ada penjaringan. Baik, terima kasih Pak Andi di Banyuasin ya. Mungkin Pak Edi boleh ditanggapi Pak Edi langsung. Baik, di sini ada teman-teman dari rumah disabilitas sebenarnya yang memang mitra kita ya untuk terus dan selalu mengkomunikasikan
campaign-campaignnya untuk bagaimana supaya orang tua yang keterbatasan informasi tadi informasinya dapat tersampaikan. Itu yang terkait dengan sosialisasi. Kalau secara ini kita sebenarnya di Dinas Sosial itu silakan saja buka link yang website kita, kemudian juga ada melalui medsos kita juga. Itu banyak sekali informasi. Sekarang kan informasi itu ada di dalam genggaman, khususnya untuk keluarga teman-teman kita yang difabel ini. Informasi itu kita nggak mencari sekarang itu. Informasi itu datang ke rumah kita. Bagaimana kita memilah dan memilih informasi tersebut. Baik, kita kembali ke Kalia dulu. Ini Kalia, kalau dari tadi kan sempat dikatakan bersimpatik dengan teman-teman disabilitas itu awalnya tadi ada saudara ya, sepupu. Terus kok bisa berlanjut itu gimana nih? Karena dari adik tersebut melihat juga lingkungan ternyata yang pengertian terhadap kondisi adik tersebut. Jadi dalam hati tuh pengen kayak aku tuh harus bangun juga lingkungan yang kayak gini di banyak masyarakat seperti itu. Jadi setidaknya kita pengertian dan tidak menggunjing, menggibah tentang kondisi mereka kayak gitu. Pengertian aja seperti itu. Kalau dari komunitas rumah disabilitas tadi kan bekerja sama Dinas Sosial ya. Sejauh ini udah apa aja nih? Kemarin itu di tahun berapa ya? 2002 atau kapan itu? 2002, 2003 kita pernah bisa dibilang seperti kolaborasi buat ngadain acara juga ya, Kak. Saya masih baru juga sih tahun ini. Jadi mungkin belum milah lagi data-data yang dulu. Paling banyak di komunitas rumah disabilitas Palembang disabilitas apa nih? Kita ada tunadaksa sih, Kak. Tunadaksa itu? Tunadaksa itu yang keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik. Saya. Oke, tunadaksa ya. Nah, kita kembali ke Pak Saiful. Pak Saiful kan merupakan disabilitas tunadaksa. Ini kalau boleh ceritain memang bawaan dari lahir atau kecelakaan pada saat udah dewasa? Oh, saya kecelakaan. Kecelakaan. Pada usia berapa itu, Pak? Pada usia sekitar 15 tahun. Baik, pada usia 15 tahun, jadi disebutnya disabilitas tunadaksa ya, Pak ya. Tadi kan Bapak juga meraih Mas pada saat Pekan Olahraga di Sekayu kemarin. Jadi kan banyak juga masyarakat yang beranggapan, oh teman-teman disabilitas ini nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Cara Pak Saiful menunjukkan kepada masyarakat, saya dibalik kekurangan saya fisik, tapi saya ada kelebihan. Itu gimana caranya? Alhamdulillah, Mbak. Saya ini kan ada komunitas tenis meja ini di Palembang ini banyak. Teman saya semuanya orang normal. Jadi saya main. Tadinya hobi, memang hobi main. Hobi, ya. Tenis meja. Jadi saya keliling ke PTM mana main. Alhamdulillah teman-teman disambut dengan baik. Baik, bukan berarti karena ada kekurangan fisik kita tidak bisa melakukan kegiatan ya. Nah, pada saat usia 15 tahun kan bisa dikatakan usia remaja. Iya, benar. Gimana pada saat itu orang tua dari Pak Saiful? Apakah memang menyembunyikan Pak Saiful atau harus menunjukkan kamu harus melanjutkan sekolah, harus melanjutkan cita-cita, atau seperti apa pada saat itu Pak Saiful? Oh tidak, orang tua saya kebetulan tinggal satu perempuan kemarin. Orang tua saya ini sebenarnya teman-teman sih. Teman-teman ketika saya pulang dari rumah sakit, teman-teman saya nggak menjauhi, malah mendatangi saya dan menguatkan saya supaya gabung lagi, main lagi sama teman-teman. Alhamdulillah saya tidak merasa kekurangan, merasa apa. Jadi saya terus bergaul. Alhamdulillah sampai sekarang, Mbak. Ada ini nggak sih kayak pesan-pesan sama pendengar kita yang mungkin sekarang lagi down ya, lagi mungkin bisa dikatakan seperti Pak Saiful tadinya normal, terus mungkin gara-gara kecelakaan menjadi disabilitas. Ada tips nggak buat teman-teman yang sedang mendengarkan, apapun disabilitasnya harus percaya diri dan harus bangkit lagi, Pak Saiful? Oh ini, ya kalau masalah disabilitas ini Mbak, biasanya teman-teman ini anak-anak kecil yang biasanya Pak
yang selalu apa namanya tuh Mengeledek ya? mengeledek, memperhatikan. Nah ini kalau untuk masalah ini kita sebenarnya anggap saja mereka itu memuji kita. Jadi jangan dianggap mereka merendahkan kita, memuji kita. Jadi kita ini tidak terasa down. Ya. Kalau kita ambil kesimpulan ini, saya pernah Mbak, ya di anak-anak kecil yang ini selalu mengikuti kita seperti nonton apa aja kan, kalau kayak aneh gitu iya, ya. kayak aneh. Jadi saya nggak mau keluar, Sempat seperti itu ya. nggak mau keluar. Jadi teman-teman saya bercerita, kenapa kamu nggak mau keluar, kenapa kamu nggak ini, saya ceritakan. Ya sudah, kalau keluar nanti sama kami. Jadi teman-teman lingkungan itu sangat mendukung, Mbak, untuk kita disabilitas ini. Tipnya supaya kita tidak merasa minder, merasa banyak-banyak bergaul. Iya. Itu aja, Mbak. Jangan sembunyi di rumah. Jangan ataupun sembunyi di rumah. Orang tua menyembunyikan Iya. ya. Pak Edi, kalau di tahun ini di Hari Disabilitas Internasional biasanya ada kegiatan nggak sih Pak Edi di Dinas Sosial Provinsi? Tahun ini kita bergabung dengan, ini juga inisiasi dari teman-teman. Ya, inisiasi dari PPDI, kemudian Rumah Disabilitas, HWDI, HWDI, Partuni juga, Gergatin. Semua ya. Iya, kita kolaborasi. Tahun ini kita besok ya. Ya tanggal 7, Pak. Tanggal 7. Hari Minggu nanti kita ada kegiatan di Sentra Budi Perkasa. Itu dari pagi sampai sore kegiatannya. Ada banyak, mulai dari pentas seni, kemudian juga jalan santai, hiburan, kemudian juga ada untuk masyarakat sebagai sosialisasi tadi kita melibatkan masyarakat untuk juga ikut, ada donor darah, ada kegiatan donor darah juga, kemudian pemeriksaan kesehatan, SIMD khusus untuk disabilitas. Ini sebenarnya semua bergerak ya, semua berfokus pada tanggal tersebut untuk memang peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dari kepolisian untuk memfasilitasi untuk pembuatan SIMD, kemudian juga di situ juga nanti simbolis Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru akan menyerahkan bantuan pengembangan usaha juga, motor roda 3 motor roda 3. Ya. Pak, kalau untuk berbicara mengenai bantuan penyandang disabilitas, apakah sejauh ini juga sudah tepat sasaran nih Pak? Iya, begini, terkait dengan tepat sasaran, ujung tombak kita ada di desa dan kelurahan. Informasi ini ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa mata pandang kita terbatas. Koordinasi provinsi itu terbatas. Ini adalah kewenangan kabupaten kota. Artinya Dinas Sosial Kabupaten Kota yang mempunyai wilayah, di situ ada RT RW yang ini. Tepat sasarannya adalah informasi dari mereka. Berjenjang dari disampaikan ke Dinas Sosial Kota, kemudian mereka membuat usulan ke provinsi. Kebutuhannya apa? Sejauh ini tepat sasaran, alhamdulillah. Tepat sasaran karena ada pembeda antara bantuan terhadap masyarakat dengan teman-teman disabilitas. Kalau di RT itu ada disabilitas tertentu, tidak banyak, pasti hanya 1 atau 2, dan berbeda dengan bantuan yang lainnya. Masyarakat umum. Iya. Pak Edi, kalau untuk bantuan sendiri kayak seperti kursi roda juga ada nggak dari Dinas Sosial? Iya. Jadi ada 2 ya, yang beberapa tahun terakhir ini memang kita fokuskan alat pengembangan usaha dan alat bantu. Ini untuk yang memang membutuhkan teman-teman difabel, daksa. Misalnya dia tidak bisa bergerak, mobilitasnya terbatas, itu dibantu dengan kursi roda. Kemudian yang kakinya
cacat satu, untuk alat bantu kaki palsu juga kita siapkan. Amputasi. Itu gratis ya Pak ya? Gratis ya. Nah caranya mungkin banyak masyarakat yang mungkin bertanya, ini cara untuk mendapatkan bantuan kah? Apakah memang harus melaporkan ke RT RW setempat atau langsung ke Dinas Sosial Provinsi langsung dapat bantuan nih Pak? Kita berjenjang karena untuk yang sekarang biasanya kita akan proses tahun ini untuk kita dapatkan di tahun berikutnya. Karena sistem penganggaran kita, terkait dengan sistem penganggaran kita bukan anggarannya yang sudah ada lantas kita proses, bukan, tetapi ini dari kabupaten kota usulannya, kemudian baru kita masukkan di anggaran di tahun berikutnya. Karena ini butuh proses juga. Nggak bisa langsung ya Pak ya? Langsung, artinya harus diukur, ada ahlinya. Iya benar. Ada ahlinya yang memang menyesuaikan dengan ukuran dari kaki atau tangan yang dibutuhkan. Karena ini agak rumit. Artinya harus presisi. Nanti pada waktu dipasang alat tersebut tidak ada tinggi rendahnya antara kanan dan kiri, menjadi tidak nyaman untuk penggunanya. Harus ada pencocokan juga ya Pak ya. Tapi ini apakah semua untuk kalangan dapat mendapatkan bantuan atau bisa dikatakan disabilitas yang menengah ke bawah nih Pak? Kalau untuk disabilitas sepertinya sekarang ini masih utamanya yang memang ada di DTSN. Ya, DTSN itu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini itu prasyarat ya, yang memang harus ada. Tetapi menjadi tidak tepat sasaran kalau seandainya yang memiliki kemampuan lebih juga kita bantu. Saya kira kurang tepat ya. Ya. Karena nanti kan tidak terbatas jumlahnya teman-teman kita yang juga, loh kenapa itu dapat, kenapa yang ini enggak gitu ya Pak ya. Dan seperti Mbak Alia tadi, sebenarnya mereka yang punya pemahaman, punya kesadaran, empati lebih ini, supaya juga subsidi silang lah, bahwa dia punya informasinya, dia punya dananya ada, saya punya ini, kamu mau nggak ini? Harusnya begitu kan? Harusnya begitu. Baik, kita kembali ke Kak Alia, karena besok itu diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Kalau Kak Alia sendiri melihat ya, untuk kesejahteraan teman-teman disabilitas, termasuk fasilitas umum di Kota Palembang ini sejauh ini sudah aman atau sudah ramah nggak sih buat teman-teman disabilitas? Kalau mau diomongin sudah itu belum, jadi dibilangnya cukup ramah. Karena masih ada beberapa tempat yang aksesnya itu kurang kayak gitu, apalagi untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda. Seperti salah satu dari teman rumah disabilitas itu Kak Ali, kan dia menggunakan kursi roda. Beberapa dia harus jalan dulu, turun ke jalan buat lewat karena akses dari trotoar itu masih kurang kayak gitu Mbak. Kemarin kalau nggak salah juga ada teman dari yang kemarin di hari Minggu yang cuma sampai pinggang ya. Oh itu ya kakinya cuman sampai lutut kayak gitu. Itu nggak mendapatkan bantuan atau tidak mengajukan itu? Kayaknya mungkin belum mengajukan mungkin. Dan juga dia bilang kurang nyaman kalau menggunakan kursi roda karena dia kebetulan dari lahir Mbak, seperti itu. Dari lahir ya. Jadi dia sudah terbiasa dengan kondisinya seperti itu. Baik. Nah dari teman-teman dari komunitas rumah disabilitas Palembang sendiri, ada nggak sih yang menyuarakan apa yang mereka butuhkan saat ini? Untuk saat ini apa yang mereka butuhkan itu belum, tapi kita masih mendukung dengan cara ya mungkin sosialisasi atau mungkin dengan cara ya lomba nanti di tanggal 7 dan 14. Kalau boleh tahu tempat perkumpulan ataupun base camp ya bahasanya untuk komunitas rumah disabilitas Palembang ini, mungkin ada teman-teman yang disabilitas pengen ngumpul, pengen berbaur, itu di mana nih Kak Alia? Untuk saat ini saya kira sementara kami ada di KM 5 di dekat stasiun LRT Dempo yang di arah dekat pasar KM 5 itu. Nah itu masuk lorong sih. Nanti bisa di-share ya, di media sosial juga nanti bisa di-share ya. Di media sosial. Baik, kita ke Pak Saiful. Kalau Pak Saiful melihat untuk fasilitas umum, pandangan dari Pak Saiful ini sudah ramah banget gak sih untuk teman-teman disabilitas? Ya, kalau untuk fasilitas umum Mbak, khususnya di jalan ini masih sangat riskan. Karena banyak trotoar-trotoar ini
banyak yang rusak. Iya. Teman-teman disabilitas nggak bisa melalui trotoar sekarang. Dia jalan, melalui jalan. Karena kadang terlalu tinggi, tidak adanya turunan yang baik, Mbak ya. Udah banyak. Kalau untuk akses ini sangat, untuk di jalan sangat kurang. Kurang ya. Baik, Pak Edi, kalau untuk dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sendiri, apakah juga memantau fasilitas umum untuk teman-teman disabilitas yang lainnya juga nih, Pak Edi? Ini kaitannya dengan Perkim ya, Dinas Perkim yang lebih rancang ya, rancangan itu untuk ramah disabilitas. Kalau dikatakan memantau, kita selalu seperti disampaikan Pak Saiful tadi, bahwa khususnya untuk teman-teman netra ya, sangat kesulitan sekali, Sangat kesulitan. khususnya pada waktu mereka mau ke tempat-tempat umum. Itu sangat kesulitan. Mereka punya kebutuhan loh. Mereka mau ke pasar mencari kebutuhan mereka, sementara alat mereka sangat sulit, tidak memadai. Iya. Itu Dinas Sosial sebenarnya memantau itu, hanya saja kita rekomendasi kita memang sebatas memberikan pemahaman kepada teman-teman kita, ya, karena ini core-nya berbeda, penanganannya berbeda. Mungkin dari PPDI ini perlu juga sounding ya, sounding ke ke Dinas Perkim, supaya dalam perancangan pembangunannya lebih pada ramah disabilitas. Kalau untuk fasilitas umum seperti rumah sakit, itu mereka sudah memahami, ada misalnya Toilet khusus ya. khusus, itu sudah ada di beberapa mall juga sudah cukup baik. Itu saya kira kalau untuk layanan kepada masyarakat sudah baik, hanya saja akses menuju ke sana, Betul. ini yang perlu kita maksimalkan lagi. Itu. Baik, ada pertanyaan masuk dari Coki di Sukabangun ya. Selamat pagi Bapak-Bapak, izin bertanya, saya Coki di Sukabangun. Ini terkait teman-teman tunanetra yang ada di Sududuk Putih. Nah, kalau hari Jumat mereka ini berbondong-bondong pergi ke masjid, adakah petugas khusus untuk mendampingi mereka? Mengingat mereka tunanetra dan saling berpegangan itu lebih kadang dari 3 orang. Mohon Pak bantuannya karena mengingat jalan tersebut ini sangat sempit ya di daerah Patal. Baik, mungkin silakan Pak. Kalau itu saya itu Bu. Karena begini, Pak Coki ya, Pak Coki, teman-teman disabilitas tunanetra ini kebanyakan tidak mau di di ini Pak ya, ditemani sama pendampingan. Iya, karena apa? Mandiri. Karena mereka itu pengen mandiri, merasakan mereka bisa, nah gitu. Bukannya nggak ada mereka pendamping ada di sana, cuman mereka tuh kepengen mandiri, itu. Tapi kan kalau untuk keselamatan sendiri seperti apa nih Pak sejauh ini? Apakah mereka aman-aman saja atau pernah ada kejadian seperti apa tuh Pak? Belum ada, karena mereka Aman ya? tahu. Makanya trotoar itu sekarang kan ada khusus Pak? Garis kuning. Garis kuning itu untuk jalan sangat membantu mereka. Tapi kalau untuk di daerah Patal kan belum ada Pak garis kuning. Belum, cuman mereka itu sudah hafal Sudah di jalan. ini Karena ya. dari kecil mereka di sana. Jadi Mbak Dela, itu salah satu teknik yang mereka gunakan, itu adalah dengan jalan berpegangan satu sama lain, Iya, betul. bentuk barisan. Itu salah satu teknik yang mereka gunakan. Itu cara mereka memprotek diri untuk terhindar atau memberikan rambu-rambu kepada yang lain. Pada yang lain ya. Mereka melihat itu. Karena kalau mereka satu-satu untuk berjalan itu justru itu lebih tidak aman. Lebih tidak aman, khususnya di crowded ya, di situ cukup crowded. Tetapi kalau biasanya mereka akan berpegangan di bahu masing-masing. Kelihatan Dan ini tanda betul, ya. Iya, ini betul. Kadang lebih dari 3-5 orang, Iya. 10 Benar. orang, 10 orang itu memang teknik yang digunakan ya. Ya, terima kasih ya Pak Coki, Iya. sudah perhatian. Kalau di Suduk Putih itu masih dalam pengawasan Dinas Sosial Provinsi Pak? Betul, Masih betul. ya? Itu salah satu yang memang usaha yang cukup berkembang. Iya, benar. Artinya mereka
walaupun dipindah-pindah ya. Iya. Karena pembangunan Pasar ikan. Internasional itu ya. Ikan, kemudian mereka bergeser, kemudian Ke belakang. kantor kelurahan atau Kantor lurah. Camat Ya yang depan itu ya. kantor Ya. camat. Mereka tetap melakukan aktivitasnya. Dan di situ saya sampaikan tadi bahwa salah satunya itu atlet bowling dan juga taekwondo. Kemarin iya. dapat emas ya. Dapat emas, Pak. Masya Allah. Dan bowling dia rutin. Karena saya juga Golbol itu, Pak. Iya, saya juga pelanggan di sana untuk apa? Menses. Terapi ya. Terapi. Jadi penghasilan mereka, pendapatan mereka cukup baik di sana. Khususnya hari Sabtu weekend ini. Tapi terkait dengan yang tadi betul kata Pak Coki, memang harus ada pendampingan. Betul. Dan kalau dikatakan mandiri, mereka ini sudah cukup mandiri. Artinya mereka mampu memenuhi kebutuhan aktivitasnya. Mereka intuisi, insting mereka, pendengaran mereka diberikan kelebihan dalam hal pendengaran. Apapun bentuk suaranya mereka akan merespon hal tersebut. Baik, kita kembali ke Kak Alia untuk dari komunitas Kak Alia sendiri seminggu berapa kali nih untuk kumpul buat ngobrol atau juga buat ada program-program kerjanya gitu? Oke, kalau misal sebelum hari puncak tanggal 7 dan 14 ini, biasanya kita tuh cuma 1 bulan sekali untuk melihat bagaimana program kerja yang sudah dilakukan oleh beberapa divisi. Karena kita bakalan ada acara di tanggal 7 dan 14. Ini kemarin kita selalu berkumpul itu 2 minggu sekali untuk mengetahui progres dari acara ini bagaimana untuk di hari H nanti. Seperti itu, Kak. Cara teman-teman disabilitas bergabung di rumah komunitas rumah disabilitas itu gimana caranya nih Kak Alia? Kebetulan di awal tahun biasanya kami membuka rekrutmen. Jadi teman-teman disabilitas itu boleh gabung dan kita akan melakukan wawancara bagaimana kesiapan mereka. Terus juga di pertengahan bulan biasanya kita membuka volunteer untuk teman-teman yang mau berkesempatan mengikuti sebagai panitia di tanggal 7 atau 14, pokoknya di acara puncak kami nanti seperti itu, Mbak. Mungkin kalau selain Hari Disabilitas Internasional ada kegiatan lain nggak sih, misalnya setiap bulannya atau sekedar buat ngobrol sosialisasi gitu? Kalau ngobrol ya mungkin saat ini kami baru sesama anggota ya, Mbak. Kalau untuk acara di tahun kemarin itu kami ada di bulan Mei, itu Hari Pendidikan, di mana kami melakukan seminar untuk teman-teman difabel ataupun non difabel, jadi secara umum. Terus kemudian di bulan Juli tanggal 28 itu sebagai memperingati Hari Anak, di mana kami mengundang beberapa SLB yang ada di Kota Palembang untuk datang. Di situ kita main bareng dan beberapa teman yang umum tuh diberikan seminar seperti salah satu dokter itu mengisi seminar saat itu, Pak. Dan kemudian internal kita ada ke SLB, ke BAM, itu kita sosialisasi ke anak-anak bagaimana cara menggosok gigi yang benar seperti itu. Itu berkolaborasi dengan BEM Gigi di Universitas Sriwijaya. Dan sekarang kami mau mengadakan Hari Puncak Disabilitas Internasional nanti di tanggal 7 dan 14. Baik, mungkin boleh cerita sedikit ya Kak ya, perasaannya berkumpul di tengah-tengah teman-teman spesial ataupun difabel, apa rasanya Kak? Karena kebetulan di keluarga juga ada, jadi mungkin hal yang biasa bagi saya, tapi melihat ekspresi teman-teman yang non difabel yang keluarganya di lingkungan belum ada sama sekali difabel, mereka kayak seneng banget dan bangga banget gitu. Jadi ngelihatnya, oh gini perasaan orang yang selama ini mungkin dia pengen melakukan pengen mengutarakan perasaan mereka yang pengertian terhadap teman difabel, cuman selama ini nggak bisa kayak gitu. Jadi suatu kebanggaan juga ya, bisa berkumpul di tengah-tengah teman difabel ya. Baik, kita terima telepon dulu di 369977 Pro 1. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dila. Selamat pagi Pak Jakaria di Kenten, silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini Mbak Dela mau tanya tema Hari Disabilitas Internasionalnya apa Mbak Dela ya? Untuk tahun ini ya? Iya. Terus itu aja? Tolong, ya apa tuh maksudnya
apa yang diharapkan dari tema disabilitas internasional yang inklusi itu ya. Mungkin bisa pencerahan dari narasumber yang berkompeten. Baik. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Zakaria. Boleh Pak Edi langsung ditanggapi Pak Edi. Untuk tahun ini temanya memperkuat kepemimpinan disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini sudah melebihi ekspektasi. Artinya apa? Bahwa batas-batas fisik itu sudah bukan lagi penghalang untuk teman-teman disabilitas untuk maju, bahkan bisa memimpin. Tidak dalam kelompok besar, mungkin dalam kelompok kecil seperti yang dilakukan oleh Pak Saiful dan Kak Alia. Mereka sudah memberikan contoh dan kontribusi yang jelas bahwa bisa melakukan hal-hal baik, inklusif dan bahkan bisa lebih kita berharap mereka dengan kemampuan dan intelektual mereka mungkin di kancah politik ini ke depan itu kesempatan itu semakin terbuka luas. Baik, tadi sudah dijawab langsung sama Pak Edi. Mungkin kita ke Pak Saiful kembali. Pak Saiful, kalau dari tempat Bapak sendiri, ini ada kayak hari-hari khusus nggak sih, kayak buat ngumpul, buat ya ngobrol lah dari PPDI? Ya, Mbak Are, kalau dari PPDI ini tidak ada hari khusus, Mbak. Cuman kalau pas ada 1 bulan sekali pasti kita mengadakan kumpul rapat, baik dari HWDI, dari Gergatin, Pertuni, ini kita rapat untuk menanyakan, membahas tentang kedepannya bagaimana. Dan rencana kita ke depan ini PPDI akan membuat gerobak gorengan, Pak. Bantuan rencana. ya? Bukan bantuan, kita bikin untuk bersama-sama, nanti gotong royong bersama-sama. Kita bikin 1, 2, 3 untuk teman-teman kita yang belum ada usaha, nanti kita bikinkan tempat. Mungkin kita akan kerjasama dengan dinas sosial, Pak ya, nantinya, Pak ya. Baik. Jadi sebulan sekali kalau ada waktu bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, Pak ya. Pasti. Baik. Nah, ini karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 9, kita ke Pak Edi dulu selaku PLH Kepala Seksi Rehabilitasi, Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Yang ingin disampaikan, Pak, untuk besok peringatan Hari Disabilitas Internasional kepada teman-teman kita yang difabel, silakan Pak Edi. Iya, terima kasih, Mbak. Rangkaian acaranya cukup memang hari tersebut adalah hari teman-teman. Silahkan untuk mengungkapkan perasaannya, kemampuannya, kemudian juga kita saling kuatkan satu sama lain bahwa kesempatan kesetaraan itu ada. Kemudian juga harapannya ini juga menjadi media sebenarnya kepada masyarakat luas bahwa mereka ini ada dan tinggal menunggu masyarakat respon balik. Kita harapkan positif dari masyarakat yang ada di Kota Palembang khususnya. Itu. Baik, Pak Saiful ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau ini Mbak ya, harapan saya di Hari Disabilitas ini teman-teman jangan sampai menyembunyikan kelebihan. Tonjolkanlah kelebihan kita masing-masing, dan yang ingin bergabung dengan PPDI, baik rumah disabilitas ini sebenarnya inian PPDI sih, ujung tombaknya PPDI untuk mengumpulkan teman-teman disabilitas. Jadi kedepannya saya berharap kepada seluruh teman-teman disabilitas kita bisa mengkaryakan diri kita sendiri, Pak ya, biar bisa membuat kita ada kemasukan, kelebihan kita tonjolkan. Dan juga saya menanggapi dari Banyuasin tadi, Pak ya, dari Banyuasin Pak Zakaria itu udah ada khusus untuk
atau apa namanya pegawai negeri itu ada khususnya Pak untuk disabilitas. Jadi jangan ini seperti di dinas sosial di mana-mana itu sudah ada, seperti Pak Kevin itu sudah menjadi pegawai negeri. Itu ada khusus. Silakan di daerah masing-masing silakan cari ininya Pak, linknya. Kebutuhannya ada di sana. Dan juga pesan saya kepada teman-teman organisasi disabilitas, kita sekarang ini di Sumatera Selatan banyak Pak ya disabilitas ini. Jadi kita bergabunglah kalau bisa di Hari Disabilitas untuk kedepannya 2026 jangan mengadakan sendiri-sendiri, kita gabung bersama-sama. Berkelanjutan. Jadi kita rame ya Pak ya. Baik, dari Kak Alia sendiri, Gen Z nih, ini agar teman-teman juga peduli ya sama teman-teman kita ya difabel, apa yang ingin disampaikan? Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional kepada kalian semua. Dan dari yang ingin saya sampaikan, seperti kata Pak Saiful, dari mana kita jangan menyembunyikan apa yang ada di kita. Setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan, maka dari itu tunjukkanlah kelebihan tersebut. Jangan minder dengan kekuranganmu. Dan juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman non-difabel, bahwasanya kita itu setara dengan mereka dan jangan pernah sama sekali memandang mereka sebelah mata. Seperti itu. Boleh share mungkin media sosialnya kali ya, biar teman-temannya bisa melihat. Untuk teman-teman semua, kalian bisa ngecek dari Rumah Disabilitas Palembang atau Rumah Disabilitas _Palembang Instagramnya. Di sana kalau misal kalian bisa lihat, kami tanggal 14 akan mengadakan acara di PS Mall, dan untuk teman-teman difabel dan non-difabel bisa melihat secara langsung acara tersebut. Baik, langsung aja cek ke Instagramnya ya. Terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1, Pak Edi. Terima kasih waktunya Pak Edi, Pak Saiful juga, Kak Alia juga. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu ya. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang dengan tema-tema lainnya Pak Saiful, Pak Edi ya. Kak Alia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi dialog Palembang Menyapa, Hari Disabilitas Internasional membangun masyarakat inklusif bagi penyandang disabilitas untuk memajukan kemajuan sosial. Dan bisa, kalau untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran tadi, bisa dengar siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih untuk Pak Edi Hendri, SST MSI, PLH Kepala Seksi Rehabilitasi, Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Saiful, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Sumatera Selatan, Sekretaris Departemen Humas Komunitas Rumah Disabilitas Palembang, ada Kak Alia. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Palembang Menyapa.